Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Suryani. Di sini Ibu adalah salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi turunan fungsi transenden. Sebelumnya kita sudah membahas tentang turunan fungsi aljabar, kemudian kita juga sudah membahas turunan fungsi trigono, hiperbolik, dan inverse trigono, serta inverse hiperbolik gitu ya. Nah, ini adalah turunan fungsi transenden itu yang terakhir. Setelah ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Seperti itu kira-kira materi pembelajaran kita ya. Seperti biasa, di sini setelah kalian mempelajari materi turunan fungsi transenden, diharapkan kalian mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan tentang turunan fungsi transenden. Di mana fungsi transenden kali ini yang akan kita bahas itu ada turunan dari fungsi logaritma natural, eksponensial natural, kemudian ada logaritma dengan basis A, dan fungsi eksponen yang secara umum gitu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang turunan fungsi logaritma natural. Di sini fungsi logaritma natural itu adalah, ini sama ya, adalah suatu fungsi yang biasanya mayoritas anak sekolah menengah atas itu belum mempelajari materi ini, ya, belum mempelajari turunan tentang si fungsi transenden ini. Di sini sifat-sifatnya, Ibu mention lagi, sifat-sifat dari logaritma natural. Kalau kita punya A dan B sebagai bilangan real positif, jadi A dan B-nya harus real dan positif. Kemudian R itu adalah bilangan real, jadi R-nya boleh positif, boleh negatif, tapi untuk AB-nya wajib positif. Maka len 1 itu adalah 0. Diingat-ingat, len 1 adalah 0. Karena ketika kalian menyelesaikan soal, kemudian lupa len 1 berapa ya, gitu. Nah, itu harus diganti sama 0. Kemudian len AB itu adalah len A tambah len B, len A per B adalah len A dikurangin len B, len A pangkat R, pangkatnya taruh di depan. Nah, logaritma natural sebenarnya sifat-sifatnya mirip banget sama logaritma dengan basis A ya. Yang ini yang Ibu tuliskan yang biasanya banyak dipakai untuk mencari turunan dari fungsi logaritma naturalnya ya. Ini adalah grafik dari fungsi logaritma natural, itu juga mirip dengan fungsi logaritma dengan basis A ya. Kemudian bagaimana cara mencari turunan dari fungsi logaritma naturalnya? Kalau Y-nya sama dengan len Ft, maka dy per dt-nya adalah df per dt dibagi Ft. Kalau fungsinya dalam variabel T. Kalau dalam variabel X, Bu, ya tinggal disesuaikan. Ya. Jadi kalau dy per dt, itu berarti df per dt ini maknanya apa sih, Bu? Jadi ini diturunkan. Dibagi sama dia sendiri. Gitu, ya. Itu simpelnya. Jadi turunan dari fungsi logaritma natural itu adalah, Ft itu namanya numerus ya. Fungsi numerusnya kalian turunkan, dibagi sama numerusnya. Jadi walaupun awalnya dia fungsinya adalah logaritma natural, tapi turunannya itu nggak ada lennya. Nggak ada lennya. Jadi full numerus ya. Isinya adalah numerus. Turunan numerus dibagi sama numerusnya. Ibu kasih 2 contoh soal di sini ya. Yang pertama mudah ya. Len X pangkat 3 plus 3X min 4. Berarti kita turunkan dulu numerusnya. Numerus kalian, X pangkat 3 plus 3X min 4. Turunannya berapa? 3X pangkat 2 plus 3. Dibagi dia sendiri. Udah, itu jawabannya. Ya. Jadi ini ya diperoleh dari turunan dari fungsinya. Ya, ini diturunkan. Kemudian fungsinya ditulis ulang. Ya, fungsinya ditulis ulang. Tapi untuk fungsi yang kedua, itu fungsinya numerusnya lebih kompleks ya. Nah, karena kita tadi punya beberapa sifat-sifat yang kita pakai, maka kalian gunakan sifat-sifatnya. Kita cek dulu nih, maksud Ibu gini, sebelum menurunkan, kalian sederhanakan terlebih dahulu bentuk fungsinya. Ya. Nah, kalau bentuknya pecahan, ya, ini bentuknya berarti pecahan ya, ada pernya. Tadi kita punya rumus tuh, len A per B sama dengan len A dikurangin len B. Itu yang kita pakai. Ya. Jadi len 2X plus 1 pangkat 3 dikurangin len X min 1. Kemudian kita juga punya sifat len A pangkat R sama dengan R dikali len A. Nah, kita pakai di sini. 3-nya taruh di depan. Seperti itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini bentuknya udah paling sederhana, maka kalian cari turunan pertamanya. Ya.
Nah, turunan pertamanya berarti 3-nya ditulis ulang karena dia konstanta, kemudian dikali sama turunan numerusnya. Turunan numerusnya 2 per 2x plus 1, ini turunan numerusnya 1 per x min 1, seperti itu. Ya, jadi 2-nya ini turunan dari numerusnya, 1-nya ini turunan dari x min 1-nya. 2x plus 1 tulis ulang, x min 1-nya ditulis ulang. Ini minus, di sini juga minus. Ya, begitu ya caranya. Kemudian ini karena 3 dikali suatu pecahan, maka pembilang dikali pembilang dibagi penyebut gitu. Ya, bentuknya seperti itu. 6 dibagi 2x plus 1 min 1 per x min 1. Kalau ini harus disederhanakan ya. Jadi kalian harus samakan penyebutnya. Gitu. Nah, setelah disamakan penyebutnya di atas disederhanakan. Ini adalah hasil akhirnya. Gitu. Itu kalau bentuknya kompleks, saran Ibu, kalian manfaatin sifat-sifat dari logaritma naturalnya. Ya. Berikutnya adalah turunan fungsi eksponensial natural. Eksponensial natural itu bentuknya E. Di mana E itu adalah bilangan real positif yang unik. Ya. Jadi E sama len itu dia saling inverse. Sehingga kalau len E hasil 1. E itu sendiri nilainya tadi apa? Real positif. Nah, ini nilainya 2,718281828459. Oh, irasional. Ya. Karena ini sebenarnya titik-titik. Ya. Jadi E itu adalah bilangan irasional karena dia bilangan desimal tak berhingga dan tidak berulang. Makanya dia termasuk bilangan irasional. Nah, kemudian di sini yang Ibu tulis adalah hubungan dari E dan len, karena mereka saling inverse ya. E dipangkatin len X hasilnya X saja. Begitu juga kalau len E pangkat Y, hasilnya Y saja. Pokoknya kalau ada E ketemu len atau len ketemu E, itu hasilnya adalah numerusnya saja atau pangkatnya saja. Ini dengan syarat X-nya harus positif. Kalau Y-nya Bu, boleh positif, boleh negatif ya. Nah, kemudian kita juga sama punya sifat-sifat dari eksponensial natural. E pangkat A dikali E pangkat B itu, karena dikali maka pangkatnya ditambahin, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Ingat-ingat E pangkat 0 itu adalah 1. E pangkat min R, kalau pangkatnya mau positif, taruh ke penyebutnya. 1 per E pangkat R. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mencari turunan fungsi eksponensial natural? Ini juga mirip ya. Mirip sama logaritma natural yang kita urusin pangkatnya. Cuman perbedaannya, kalau di sini turunannya itu turunan pangkatnya. Ya, turunan pangkatnya. Soalnya ditulis ulang. Jadi pangkatnya diturunin, soalnya ditulis ulang. Itu kalau turunan fungsi eksponensial. Ya, kalau tadi kan kita ngurusin numerus aja ya. Numerus diturunin, dibagi, numerusnya tulis ulang gitu. Nah, kalau ini soalnya yang ditulis ulang. Ibu kasih 2 contoh soal di sini. Ingat ya, lagi-lagi 8 aturan-aturan derivatif yang kita punya tetap kita pakai di sini. Ini kebetulan fungsinya nggak Ibu campur sama trigonometri ya. Nanti pada kenyataannya bisa jadi si fungsi transenden ini ada bersama dengan fungsi trigonometrinya ya. 1. Y sama dengan E pangkat X kuadrat dibagi X. Operasi utamanya adalah bagi. Berarti kalian pakai aturan hasil bagi. Ya, kalau pakai aturan hasil bagi, ada yang dimisalkan U dan ada yang dimisalkan V-nya. Gitu. Ya, kalau aturan hasil bagi, U-nya di atas, V-nya di bawah ya. Nggak boleh ditukar. U-nya sama dengan E pangkat X kuadrat. Ingat turunannya tadi, turunan pangkat dikali soal. Pangkatnya adalah X kuadrat. Turunan X kuadratnya adalah 2X. Berarti U aksennya 2X dikali soal, dikali E pangkat X kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian V-nya adalah X. Maka V aksennya atau dV per dx-nya adalah 1. Masukkan ke soal aturan hasil bagi. U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Ya, substitusi semuanya. Seperti itu. Sederhanain. Nah, sampai di sini misalnya kalian mengerjakannya hanya sampai di sini saja.
Boleh, Bu. Boleh, ya. Cuma dalam hal ini Ibu faktorkan lagi, karena sama-sama ada E pangkat X kuadrat, E pangkat X kuadratnya Ibu faktorkan. Ya, jadi ini sisa, ini udah di luar ya. Jadi sisa 2X kuadrat, di sini minus, ini udah di luar, berarti sisa min 1. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, Y sama dengan X dikali E pangkat 2X. Nah, kalau bentuknya seperti ini lagi-lagi aturan hasil kali ya. Berarti U-nya adalah X, V-nya adalah E pangkat 2X. U aksennya 1, ya. V aksennya berarti turunan pangkatnya 2, soalnya ditulis ulang. Nah, seperti itu. Masukkan ke rumus aturan hasil kali, U aksen V plus U kali V aksen. Ya. Lagi-lagi, nah ini ya, ada X, ada 2, ada E pangkat 2X, biasakan kalau ada konstanta taruh di depan. Seperti itu. Sama-sama ada E pangkat 2X difaktorkan. Ya, sisanya 1 plus 2X. Udah, itu adalah bentuk yang sederhana.